إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال ربنا تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في الصخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرها إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai orang tua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita, baik anak laki-laki maupun anak-anak perempuan. Itu merupakan salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah diri kalian dan diri keluarga kalian dari panasnya api neraka. Menjaga diri sendiri dan menjaga keluarga kita, anak dan istri kita dari api neraka, itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga kita. Mendidik anak artinya allimuhum wa addibuhum, ajari mereka ilmu agama, wa addibuhum, ajarkan kepada mereka adab-adab yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, adab yang berkaitan dengan agama, adab yang berkaitan dengan pergaulan sesama dan berbagai macam adab lainnya. Dan kita kaum muslimin rahimakumullah diberikan satu contoh yang ideal mengenai pendidikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu sosok Luqman yang Allah Subhanahu wa taala beri sebuah surah dalam Al-Qur'an dengan nama beliau Suratul Luqman. Di dalam surah tersebut Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita apa yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Apa prinsip-prinsip pokok al-usul yang harus kita tanamkan terhadap anak-anak kita, sehingga seseorang tidak kebingungan dalam mencari model dalam pendidikan anaknya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala terangkan siapa itu Luqman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Luqmanal hikmah." Sesungguhnya kami telah berikan hikmah kepada Luqman. Luqman bukan nabi. Menurut mayoritas ulama dia bukan seorang nabi. Dia merupakan abdun salih, hamba Allah yang soleh, yang fisiknya mungkin tidak menarik, kulitnya berwarna hitam, dia pendek, hidungnya pesek, bahkan tumitnya tebal dan bibirnya juga tebal. Berasal dari Nuba. Nuba adalah sebuah negara di selatan negara Mesir.
kulitnya hitam sebagaimana kita lihat orang-orang Afrika, tetapi dia memiliki hikmah, yang hikmah tersebut sampai dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk kita semua, untuk kita jadikan pedoman dalam pendidikan anak-anak kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Luqmanal hikmah." Sesungguhnya kami telah berikan hikmah kepada Luqman. Apa itu hikmah? Hikmah kata para ulama maknanya adalah al-isabatu fil qaul, tepat dalam berbicara. Dia menempatkan perkataan yang tepat di waktu yang tepat kepada orang yang tepat. Itu disebut dengan hikmah. Wasadadu fil ra'yi, tepat pendapatnya. Pendapatnya jitu, tidak keliru dalam berpendapat. Kemudian wan nutqu bima yuwafiqul haqqa, dan kalau dia berbicara maka pembicaraannya sesuai dengan kebenaran. Dan dikatakan oleh Mujahid rahimahullah, al-hikmatu al-fiqhu wal aqlu wal isabatu fil qaul. Kata Mujahid, di antara makna hikmah adalah dia pemahamannya mendalam, kemudian akalnya cerdas, dan juga ketika dia berbicara, pembicaraannya tepat kepada orang yang dituju, tepat pilihan kata-katanya, diksinya, dan juga tepat muatannya, tidak berlebihan. Itu di antara makna hikmah yang diterangkan oleh para ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Walaqad ataina Luqmanal hikmah." Dan sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah berikan hikmah kepada yang bernama Luqman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Luqman untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anishkurli wali walidaika. Anishkurli, agar kamu bersyukur kepadaku. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada manusia, maka kewajiban mereka diantaranya adalah mensyukur nikmat tersebut. Allah berikan kepada kita fisik yang sempurna, harta benda, keamanan dan ketentraman di negeri kita. Allah berikan kita ilmu, Allah berikan kita hikmah. Ada orang-orang yang diberikan hikmah oleh Allah dalam kehidupannya, maka tugas mereka adalah bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Luqman, Allah berikan hikmah kepadanya dan Allah perintahkan dia untuk bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Anishkur lillah." Agar kamu wahai Luqman yang telah Allah berikan hikmah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau seorang hamba bersyukur manfaatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla, tidak sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi." Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya kebaikan dari bersyukur tersebut kembali kepada dirinya. Barang siapa yang bersyukur atas semua yang Allah berikan kepadanya, maka kebaikan dari bersyukur tersebut kembali kepada hamba tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang Allah berikan nikmat yang begitu banyak tapi dia tidak mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan hamba tersebut. Fa innallaha ghani, sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya dari semua makhluknya, tidak butuh makhluk apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala Hamid, Maha terpuji. Sekalipun manusia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka tidak akan berkurang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama kita sering kita dengar kaidah ya al-jaza' min jinsil amal, bahwa balasan yang akan diperoleh oleh seseorang tergantung dengan amal perbuatannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika yang dia lakukan kebaikan, maka balasannya juga kebaikan. Jika yang dilakukan keburukan, balasannya juga keburukan. Kita perhatikan ayat yang mulia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi." Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Allah akan tambah nikmatnya. "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Allah enggak butuhkan pujian dari manusia. Allah enggak butuhkan rasa syukur dari manusia. Allah Maha Kaya. Allah Maha terpuji, tidak akan berkurang kekayaannya dan keagungannya dengan kufurnya manusia. Maka ketika seorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dampaknya kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai sebutkan nasihat Luqman kepada anaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa iz qala Luqmanu libni." Ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, ketika dia memerintahkan anaknya melakukan kebaikan dan melarangnya dari perbuatan yang buruk. Di sini Allah Subhanahu wa taala mulai menerangkan kepada kita tentang pendidikan yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya.
Wa idh qala Luqmanu libnihi. Ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya. Seorang bapa harus sesering mungkin menasihati anaknya pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Sebagaimana Luqman kita lihat, wa huwa ya'izuhu, ketika dia memberikan nasihat yang penuh kelembutan kepada anak-anaknya. Seorang bapa ketika dia mendidik anaknya, jangan dengan cara yang keras, dengan cara yang kasar, menyakiti, tapi dengan kelembutan sebagaimana Luqman yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Apa nasihat Luqman yang pertama kepada anaknya? Kata Allah, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali dalam ibadahmu. Seorang bapa diwajibkan mendidik anaknya, tapi apa yang pertama kali kita ajarkan kepada anak kita? Yang pertama kali kita ajarkan kepada anak kita, kaum muslimin rahimakumullah, adalah at-tauhid. Bertauhid. Bagaimana supaya anak kita mempersembahkan segala ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu yang pertama kali hendaknya diajarkan oleh seorang bapa terhadap anaknya, agar anaknya bertauhid. Tauhid itu apa? Sarfu jami'il ibadah lillahi ta'ala. Mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah, dia berhaji untuk Allah, dia berumrah untuk Allah, dia tilawah untuk Allah, sedekah untuk Allah. Tatkala dia menyembelih hewan, diperuntukkan untuk Allah. Tatkala dia bernazar untuk Allah. Tatkala dia isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam ibadah yang lainnya. Kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Janganlah kamu menyekutukan Allah sama sekali dalam ibadahmu. Perhatikan tauhid anak kita. Perhatikan akidahnya. Apakah ibadahnya sudah benar? Apakah ibadahnya diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Ingat pesan Luqman yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Luqman tidak hanya sekedar melarang anaknya melakukan kesyirikan. Dia juga jelaskan sebabnya kenapa syirik itu tidak dibolehkan. Kata beliau, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman dalam bahasa Arab dari kata az-zulm, dan az-zulmu itu maknanya adalah wad'u syai'in fi ghairi mawdi'ihi, yaitu meletakkan sesuatu bukan di tempat yang tepat. Ibadah hak Allah Subhanahu wa taala, tatkala diletakkan, dipersembahkan bukan kepada yang berhak, Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kezaliman. Ibadah dipersembahkan kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya kezaliman. Baik kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kepada malaikat yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mempersembahkan ibadah apapun, karena ibadah itu hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran pertama bagi kita. Ajarkan kepada anak kita tauhid, larang dia melakukan kesyirikan. Kesyirikan yang kalau seseorang melakukannya Allah tidak akan ampuni dosanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika dia disekutukan dengan yang lain. Kalau orang melakukan kesyirikan, Allah tidak akan masukkan dia ke surga. Kalau orang melakukan kesyirikan, Allah akan menghapus amal ibadahnya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan kesyirikan, maka gugurlah semua yang mereka lakukan. Maka ajarkan tauhid kepada anak kita, dan ajarkan juga larangannya, yaitu syirik. Karena seseorang tidak hanya perlu mengetahui kebaikan, dia juga tahu yang namanya keburukan. Luqman memerintahkan anaknya untuk bertauhid, dan dia juga melarang anaknya untuk melakukan kesyirikan. Jangan ajarkan kepada kita, kepada anak-anak kita hal lain sebelum kita mengajarkan tauhid. Sebagaimana dakwah para anbiya, para rasul semuanya. Yang pertama mereka ajarkan, yang pertama mereka ajak di tengah-tengah kaumnya adalah agar kaumnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila allazina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kemudian Luqman berwasiat kepada anaknya. Dan sebelum itu Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang orang yang sepatutnya kita berbuat baik sesempurna mungkin kepada keduanya, yaitu kepada kedua orang tua kita. Para ulama mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wasainal insana biwalidayhi," dan firman Allah berikutnya, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm." Dua ayat ini bukan merupakan wasiat Luqman kepada anaknya, tapi namanya i'tirad. Ada sisipan antara Luqman, antara nasihat Luqman
yang pertama dengan nasihat yang berikutnya, ada ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu ayat yang memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami wasiatkan manusia, yakni kami perintahkan semua manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah lemah. Semakin besar kandungannya, semakin lemah. Kemudian wa hamluhu wa fisaluhu fi amain. Allah, orang tuanya mengandungnya, kemudian mendidiknya, mengasuhnya, menyusuinya sampai anaknya berumur 2 tahun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah ingatkan bahwa meskipun kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, tapi itu tidak dalam semua keadaan. Asalkan orang tua memerintah, kita taat, tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kamu dipaksa oleh kedua orang tuamu untuk melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan syirik terhadapku, fala tuti'huma, maka jangan kamu ikuti kedua orang tuamu. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, baik yang muslim maupun yang tidak. Tapi ada batasannya, yaitu ketika ibu bapaknya menyuruh anaknya melakukan perbuatan syirik yang melanggar agamanya, dia tidak boleh mengikuti orang tuanya. Kata para ulama, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, diambil dari hadis Nabi SAW. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau ada pelanggaran, ada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali ceritakan setelah menyebutkan tentang wasiat agar berbakti kepada kedua orang tua, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali sebutkan wasiat Luqman kepada anaknya. Apa wasiat Luqman kepada anaknya selanjutnya? Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardal fatakun fis sakhrah aw fis samawati aw fil ar ya'ti biha Allah. Wahai anakku, seandainya kezaliman, dosa seukuran biji sawi, kemudian terdapat di tengah-tengah batu karang yang besar, atau di langit atau di bumi, ya'ti bihallah, Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkannya pada hari kiamat. Ayat ini merupakan anjuran bagi kita untuk merasakan pengawasan dan pemantauan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, ya'ti bihallah, Allah akan hadirkan pada hari kiamat. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, juga akan Allah hadirkan pada hari kiamat. Sehingga seseorang hendaknya merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada, baik ada orang atau tidak, Allah Subhanahu wa taala mendengarnya, Allah melihatnya, Allah memantaunya. Inna rabbaka labil mirsad. Allah senantiasa mengawasi kalian, sehingga tidak memungkinkan bagi seorang hamba yang merasakan pengawasan Allah untuk bermaksiat. Lihat kalau ada di depan kita CCTV dari berapa penjuru, tidak mungkin orang melakukan maksiat di tempat tersebut. Tidak mungkin dia melakukan pelanggaran di tempat tersebut, karena ada yang mengawasi. Demikian pula seorang hamba yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap detik, setiap menit, maka dia akan menahan dirinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada orang lain, walaupun tidak sedang diawasi, dia tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ibadah yang besar yang disebut dengan muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak maksiat yang tidak jadi dilakukan oleh seseorang kalau dia merasakan bahwa Allah mengawasinya, kalau dia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu di tengah padang pasir, dia bertemu dengan seorang pengembala. Kemudian kata Ibnu Umar kepada pengembala tersebut, "Juallah satu kambing ini untukku." Kata pengembala tersebut, "Saya ini seorang budak, tidak punya kuasa untuk menjual. Kambing ini milik tuan saya." Kata Ibnu Umar, "Kalau begitu, ketika ditanyakan oleh tuanmu, bilang saja kambingnya dimakan serigala." Apa kata budak tersebut? "Fa'ainallah?" Di mana Allah yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha memantau semua yang dilakukan oleh manusia? Maka Ibnu Umar terkagum dengan rasa muraqabatullah, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada budak tersebut. Kemudian Ibnu Umar menemui tuan budak tersebut dan memerdekakannya dengan satu ucapannya yang menunjukkan mulianya akhlak budak tersebut. Dia dimerdekakan, dibebaskan oleh Ibnu Umar dari perbudakan.
Kemudian Ibnu Umar mengatakan, mudah-mudahan kalimat yang kau ucapkan tadi menjadi penyebab engkau merdeka di dunia ini, dan mudah-mudahan di akhirat engkau dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Betapa pentingnya kita semua untuk merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari manusia kita bisa bersembunyi tatkala melakukan dosa, tapi dari Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali. Oleh sebab itu kaum muslimin, selalu kita hendaknya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada korupsi, tidak akan ada orang yang mencuri, tidak akan ada orang yang curi-curi pandang tatkala dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha memantau. Kemudian Luqman melanjutkan pesan-pesan pentingnya kepada anaknya. Kata dia, "Ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar." Wahai anakku, tegakkan oleh kamu solat. Menegakkan solat artinya mengerjakan salat dengan memenuhi rukunnya, syaratnya, sunnah-sunnahnya, khusyuknya, khudu'nya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita orang tua untuk senantiasa mengawasi anak kita berkaitan dengan solat. Apakah anak kita sudah mengerjakan solat? Tatkala orang tua sudah mementingkan solat terhadap anak-anaknya, ini merupakan tanda kebaikan dalam keluarga tersebut. Ada orang tua yang peduli dengan pendidikan anaknya, les anaknya, kursus ini dan kursus itu, tapi masalah salat tidak pernah ditanya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyar." Perintahkan anak kalian salat ketika dia berumur 7 tahun dan pukul kalau dia tidak salat ketika dia berumur 10 tahun dengan maksud tarbiyah, pendidikan. Adakah di antara kita yang sudah melaksanakan hal ini? Lihat Luqman, anaknya dibiasakan untuk solat, anaknya diperintahkan untuk solat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya yang mulia Muhammad SAW untuk memerintahkan keluarganya agar mereka mengerjakan salat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan salat. Terkadang terasa berat, tapi Allah perintahkan nabinya yang mulia Muhammad SAW untuk bersabar mengerjakan salat. Allah perintahkan nabinya yang mulia Ismail untuk mengerjakan salat dan memerintahkan keluarganya agar juga mengerjakan salat. Perintahkan anak-anak kita untuk salat. Rata-rata orang yang tidak bisa menjaga salat ketika dia sudah dewasa adalah karena tidak dibiasakan melaksanakan salat ketika dia di masa kecil. Ketika seorang anak dibiasakan untuk salat di waktu dia kecil, maka dia akan terbiasa sampai dia dewasa, sampai dia tua sekalipun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pesan Luqman terhadap anaknya, yaitu masalah amar ma'ruf nahi munkar. Kita sebagai seorang muslim punya tanggung jawab sosial, yaitu mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Kata Luqman kepada anaknya, wa'mur bil ma'ruf, perintahkan kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu artinya adalah segala sesuatu yang baik menurut syariat dan menurut akal manusia. Dan mungkar maknanya adalah sesuatu yang buruk menurut syariat dan menurut akal manusia. Perintahkan kepada yang baik. Jadilah kita anggota masyarakat yang aktif, mengajak kepada yang baik dan senantiasa mencegah dari yang mungkar. Kemudian Luqman ingatkan anaknya bahwa tatkala seseorang mulai melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, pasti tidak ada yang suka, pasti ada yang tersinggung, yang tersakiti. Maka di saat itu seseorang perlu kesabaran. Kata Luqman, wasbir ala ma asahbak. Anak kita juga harus kita aktifkan sebagai peran sosial untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Jangan jadi orang yang apatis, mau orang lain apa saja terserah, yang penting saya baik. Tidak. Seorang muslim harus menjadi salih wa muslih, orang yang baik dan juga orang yang berupaya memperbaiki. Sebagaimana para anbiya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki keadaan umatnya. Kemudian seterusnya, dalam kehidupan kita ini kaum muslimin, kita tidak hanya bergaul dengan keluarga kecil kita. Kita bergaul dengan masyarakat, di kampung kita, di sekolah, di pasar, di tempat kerja dan di sebagainya. Maka Luqman juga tidak lupa mengajarkan kepada anaknya apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan tatkala bergaul dengan orang lain. Kata Luqman, wala tusair khaddaka linnas. Jangan palingkan pipimu dari manusia. Asa dalam bahasa Arab yaitu penyakit yang menimpa badan onta. Terasa sangat gatal oleh onta sehingga dia putar lehernya untuk menjelati luka tersebut, gatal tersebut di badannya. Dalam bahasa Arab disebut dengan as-sa'ar. Ketika seseorang berbicara,
di antara adabnya adalah kita lihat orang tersebut. Betapa banyak kita lihat pada masa sekarang ini. Kita berbicara dengan seseorang, dia sibuk dengan HP-nya. Dia tidak perhatikan orang yang berbicara di depannya, bahkan bapaknya, bahkan ibunya. Padahal Luqman mengajarkan kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnas. Jangan palingkan wajahmu ketika berbicara dengan manusia. Apalagi orang yang sepantasnya untuk kita hormati, guru kita, orang tua kita, atau orang yang lebih tua dari kita. Sebagian orang karena sombongnya, dia tidak memperhatikan orang yang berbicara di hadapannya. Dianggap pembicaraan orang itu tidak ada nilainya, tidak ada mutunya, sehingga dia tidak perhatikan. Padahal Luqman ajarkan anaknya, wala tusair khaddaka linnas. Jangan palingkan wajahmu dari manusia tatkala mereka berbicara kepadamu. Ingatlah Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Ingatlah tawaduknya beliau. Ketika para sahabat berbicara dengan beliau, beliau hadapkan wajah beliau kepada mereka. Beliau simak perkataan para sahabat. Wala tusair khaddaka linnas. Janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia ketika berbicara dengan mereka. Kemudian kata Luqman, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau hidup dengan penuh kesombongan di atas muka bumi ini. Jangan hidup dengan penuh kesombongan, karena tidak ada yang suka dengan orang-orang yang sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan hidup dengan kesombongan. Dan Rasulullah SAW sudah mendefinisikan apa itu kesombongan. Kata beliau, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak yang hak, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Tidak ada yang lebih pintar dari dia. Tidak ada yang lebih hebat dari dia. Tidak ada yang lebih pakar, lebih ahli dari dia. Yang lain di bawah dia semua. Kita sering temukan dalam kehidupan ini. Di antara sebabnya adalah karena kesombongan yang bercokol dalam hatinya. Padahal kita seorang muslim diperintahkan untuk tawadu oleh Rasulullah SAW. Inna Allah amarakum an tawadhu. Allah perintahkan kalian, kata Rasulullah, agar kalian tawadu. Wala yafkhar ba'dukum ala ba'd. Dan janganlah sebagian di antara kalian menyombongkan dirinya terhadap orang lain. Apa yang mau kita sombongkan? Terlalu mudah bagi Allah mengambil semua yang diberikan kepada kita dalam hitungan detik. Kecerdasan, kepintaran, wajah yang tampan, harta benda, pangkat. Mudah Allah Subhanahu wa taala berikan, dan mudah juga bagi Allah Subhanahu wa taala ambil kembali. Maka janganlah kita menyombongkan apa yang kita miliki dalam kehidupan ini. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan ajarkan kepada anak-anak agar mereka tawadu. Terkadang yang menyebabkan anak sombong adalah orang tuanya mengajarkan. Padahal kita diajarkan untuk tawadu, untuk rendah hati. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan hidup dengan menyombongkan diri. Allah tidak suka, manusia pun tidak suka. Kemudian Luqman melanjutkan wasiatnya kepada anaknya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka semua hamba yang menyombongkan dirinya dan membanggakan dirinya terhadap orang lain. Mu'jab bi nafsihi, terlalu kagum dengan dirinya dan merendahkan orang lain. Kemudian Luqman mengatakan, waqsid fi masyik, sederhana dalam berjalan. Jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Berjalan sederhana sehingga penuh wibawa, tidak jadi bahan hinaan orang lain. Ajarkan ini kepada anak kita, waqsid fi masyik. Kecuali kalau memang ada keperluan, silakan berjalan dengan cepat. Kata Luqman, waqsid fi masyik, sederhanalah kamu dalam berjalan. Jangan terlalu lambat seolah-olah mau meninggal dunia, dan juga jangan terlalu cepat seolah-olah ada yang mengejarnya. Kemudian waqdud min sautik, pelankan suaramu. Ketika berbicara dengan orang lain, pelankan suaramu. Apalagi dengan orang yang lebih tua, apalagi dengan guru, apalagi dengan ibu bapaknya, dengan kakaknya. Ajarkan supaya pelan. Jangan berteriak-teriak, jangan menghardik, membentak. Waghdud min sautika, pelankan suaramu. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai. Mungkin kita pernah dengarkan suara keledai, bagaimana buruknya. Oleh sebab itu, kaum muslimin rahimakumullah, ajarkan hal-hal ini kepada anak kita. Ajarkan dia agar senantiasa bertauhid. Ajarkan dia agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Ajarkan dia agar menjaga salat 5 waktu, menjadi anggota masyarakat yang aktif dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ajarkan kepada anak kita agar memuliakan orang lain. Berbicara dengan orang lain, menghadapkan wajah kepada mereka, tidak merendahkan mereka. Ajarkan kepada anak kita agar dia tawadu. Ajarkan kepada anak kita agar sederhana dalam berjalan, dalam hal apapun. Dan ajarkan kepada anak kita agar memelankan suaranya. Ini adalah pendidikan yang mahal, yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran sengaja adalah untuk jadi pedoman bagi kita dalam mendidik